perlu Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden ketahui, sekarang Badan Gizi bisa menstabilkan harga Pak. Jadi kalau permintaan akan telur sama ayam terlalu tinggi, kami bisa berikan instruksi kepada SPPG agar menggunakan protein lain. Contohnya bulan ini adalah bulan ikan, maka kita anjurkan agar lebih banyak menggunakan ikan. Itu siapa itu si ketua MBG itu, si botak pentolan bakso urat malu itu, siapa namanya itu? Kayak tak ulek palanya itu ya. Presiden aja ditipu, apalagi rakyat. Jancok memang pala botak itu. MBG mau di stop sementara, jangan sementara, stop selama-lamanya ya. Percuma ada MBG kalau para murid-murid, para anak-anaknya semua pada keracunan makanan yang gak karu-karuan. Apa gak kesian apa tiap hari lihat anak-anak keracunan, tiap hari lihat makanan yang busuk diposting. Capek tahu? Coba dulu sekali ya, MBG itu diberikan kepada para pengelolanya, ya suruh mereka dulu yang makan. Gimana rasanya disaksikan sama masyarakat dan para siswi? Hah? Coba disuruh dulu itu para pengelola MBG makan MBG mereka. Mungkin pemerintah bilang secara ekonomi ini adalah untuk orang miskin. Sekarang MBG itu 335T. Kalau dibagi rata ke semua penduduk, itu per orang dapat 361.000 per bulan. Kalau dibagi ke orang miskin saja, setiap orang miskin itu per keluarga bisa dapat 66 juta per keluarga per tahun. Dan kalau dibagi per bulan, keluarga miskin itu punya hak 5,2 juta dari anggaran 335T itu. Tetapi berapa rupiah yang diterima oleh masyarakat miskin hari ini? Hanya sekitar 200.000 rupiah dari hak mereka yang seharusnya mereka terima 5,2 juta per keluarga per bulan. Sekarang selisihnya kemana? Uang ini larinya kemana? Uang ini larinya ke rente, ke vendor besar, logistik besar, mereka-mereka yang menikmati ini bukan dari masyarakat kecil. Maka hari ini sebetulnya masyarakat sipil, semua masyarakat Indonesia sederhana meminta haknya kepada negara agar uang 335T itu yang dianggarkan di APBN betul-betul masuk ke kantong masyarakat, masuk ke masyarakat kecil. Karena hari ini 6 juta per hari setiap dapur itu disubsidi oleh negara. Itu bukan bantuan sosial untuk masyarakat, itu adalah corporate welfare. Kalian merasa aneh nggak dengan program MBG? Untuk menyajikan menu MBG itu disediakan dapur, tapi makanan yang dibagikan makanan yang nggak dimasak, lele mentah, tempe mentah, buah. Anehnya melibatkan ahli gizi, tapi makanan yang dibagiin lele mentah, tempe mentah, dan anehnya lagi nggak ada mereka punya pikiran. Nih kalau ikan mentah, tempe mentah kalau dibagikan pagi ke anak-anak itu kan sekolahnya pulangnya siang. Pasti ikannya itu busuk, nggak ada loh pikiran kayak gitu. Terus dapur yang disediakan itu untuk apa? Terus ada yang ngomong, kalau dapurnya nggak digunakan untuk masak, makanannya itu diambil dari UMKM. Ngapain gaji kalian? Langsung aja ke pedagang UMKM-nya. Terus sekarang MBG-nya dikasih label harga, dengan harga bukan harga grosir, harga ecer. Mungkin maksudnya biar kelihatan mahal kali ya. Biar kelihatan bukan seperti roti-roti biasa, susu-susu biasa gitu. Buatkan dapur, ada koki, ada ahli gizi, tapi makanan yang disediakan roti, susu kotak, kurma, semua makanan siap saji. Aneh ya? Apa gunanya ada dapur, ada ahli gizi, ada koki? Makanannya cuma mindahin dari warung atau swalayan ke dapur MBG. Lalu dari dapur MBG itu disalurkan ke anak-anak. Emang di swalayan itu kalau beli banyak gitu nggak bisa ngantar? Pasti bisa lah. Aneh ya? Ayo yang paham, kasih solusi dulu. Biar nggak ribet. Ada sesuatu yang terasa ganjil dari keputusan Badan Gizi Nasional tetap menjalankan program makan bergizi gratis saat libur Lebaran. Logikanya sederhana. Pada hari Minggu saja program ini berhenti dengan alasan sekolah libur. Artinya, negara sendiri mengakui bahwa ketika anak tidak berada di sekolah, program ini tidak perlu dijalankan. Tapi ketika Lebaran datang, tiba-tiba logika itu berubah. Anak-anak sedang di rumah, sedang bersama keluarga, sedang berada dalam tradisi makan terbesar dalam budaya kita. Justru di momen itulah program ini dipaksa tetap berjalan. Ini bukan lagi soal niat baik, ini soal akal sehat. Kalau alasan mereka adalah gizi anak harus tetap terpenuhi saat libur, maka pertanyaan yang sangat sah adalah, kenapa setiap hari Minggu sepanjang tahun negara tidak merasa perlu memenuhi gizi anak? Di titik ini publik berhak curiga bahwa yang berjalan bukan logika kebijakan, tetapi sekadar mesin program yang dipaksa terus berputar tanpa berpikir. Padahal kalau sedikit saja berpikir rasional, selama sekitar 10 hari masa libur Lebaran, negara bisa menghemat sekitar 10 triliun rupiah. Dana sebesar itu bisa dipakai memperbaiki kualitas dapur, memperbaiki distribusi, atau bahkan membantu daerah yang benar-benar kekurangan gizi. Tidak ada yang menolak pentingnya gizi anak. Tapi kebijakan publik tidak boleh berjalan seperti orang yang menutup mata lalu menekan tombol jalan terus. Gizi anak memang penting. Namun menggunakan akal sehat dalam mengelola uang negara juga tidak kalah pentingnya. Jadi dapat pulang? Kok bisa?
enak bener ya jadi SPPG MBG bisa bukber di hotel mewah, sementara rakyat lagi teriak-teriak soal kualitas program makan bergizi gratis selama bulan Ramadan itu kurang layak dan jauh sekali dari kata bergizi. Pak Dadan sebagai kepala BGN kira-kira tahu nggak ya kalau bawahannya mengalami krisis empati dalam komunikasi publik? Ini namanya sebagai tundef, yaitu tuli terhadap situasi sosial. Saat masyarakat lagi susah dan program pemerintah sedang dikritik habis-habisan, terutama MBG karena menggerus dana pendidikan yang tidak sedikit, ya meskipun Pak Teddy Seska bilang dan mengklarifikasi ke publik bahwa program MBG ini tidak sama sekali mengambil dari dana pendidikan. Pak Seska, apakah kurang membaca atau kurang banyak investigasi ke lapangan? Padahal kita aja tahu ya sebagai publik bagaimana program MBG ini dari anggaran yang seharusnya untuk pendidikan malah diambil alih oleh MBG untuk memuaskan program-program yang menjadi kebijakannya Pak Prabowo Subianto. Dan saat rakyat marah, saat rakyat mengeluh, ini SPPG malah pamer kemewahan di media sosial, ini kan sama-sama dengan memancing emosi dan amarah publik. James C. Scott, ilmuwan politik Amerika, menulis Seeing Like a State. Inilah yang disebut sebagai kegagalan pemerintah karena mengabaikan suara publik. Mereka justru asyik dengan dirinya sendiri, memakai dress code, makan di hotel mewah, sementara realitas rakyat di lapangan mereka banyak kesusahan dan tidak sesuai dengan harapan. Menu-menu yang disuguhkan juga sangat 600.000 manusia yang nonton ini. Tapi poin penting yang saya mau sampaikan begini ya, sebelum saya turun ini saya punya closing statement. Yang pertama begini, hal-hal yang terjadi saat ini, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo selaku presiden, itu juga jangan diam lah, jangan menutup mata terhadap persoalan-persoalan stabilitas nasional ya. Harus juga harus memiliki rasa empati. Jangan hanya berkoar-koar di mimbar, wah demi kepentingan rakyat, demi rakyat saya rela mati. Mau kosong. Lalu apa dengan rakyat ribut-ribut begini? Mana ada solusinya? Jadi berharap bahwa Pak Presiden selaku pimpinan tertinggi negara, ya kalau memang sudah saatnya turunnya, selesaikanlah Pak. Jangan biarkan anak bangsa gaduh terus hanya masalah ijazah yang remeh-temeh ini nggak selesai-selesai. Banyak juga kasus-kasus korupsi yang tidak diselesaikan. Jadi buatlah rakyat ini sedikit agak lega dengan solusi-solusi yang baik, penegakan hukum yang baik. Itu pentingnya. Itu closing statement saya. Terima kasih buat teman-teman dan ya Termul coba berpikir yang bagus. Itu. Terima kasih. Setuju, Bang. Nah, ini ada kursi kosong satu. Ada kursi kosong satu yang pendukung Jokowi yang tidak setuju dengan JK. Saya persilakan naik dengan menulis naik gitu. Berarti itu lebih nggak apa-apa, kita berbeda pendapat di sini. Nah. Oh, aku mau nanya sama Bunda nih, boleh? Enggak. Karena gini loh, Bunda Siti kan di tema itu Bunda Siti mengarahkan untuk bahwa seakan-akan bahwa JK itu bermain peran untuk 2029 kan begitu. Nah sekarang aku bertanya sama Bunda Siti, kira-kira kalau dia bermain peran, dia perannya ini untuk menguntungkan siapa kira-kira? Bukan, dia cuma cek ombak. Kemungkinan pertama adalah dia melihat ekonomi hari ini agak sulit ya. Nah, kalau kekuatannya Jokowi ini ada di massa, ya, tapi kekuatan JK ini ada di ekonomi, artinya komunikasi ekonominya jago gitu dia, lobby yang ekonominya. Dia melihat nampaknya, kalau menurut saya nih ya,
Itu kekuatan pemerintahan hari ini saya sependapat dengan semuanya bahwa tidak terlalu kuat. Jadi manuver dia ini adalah ingin menyeimbangkan. Kalau kekuatan ini tidak kuat, yang kuat di belakangnya saya tahu siapa gitu. Pasti Jokowi gitu kan. Karena ada anaknya di situ gitu. Dia ngambil posisi aja. Jokowi ini sudah membaca itu. Politik ini siapa yang viral itu yang akan dihancurkan lebih dulu. Itu yang saya lihat dari manuver-manuver orang ini. Kenapa saya melihat itu? Saya melihatnya dari mulai penyiraman air keras ya, terus ada akademisi dilaporkan, semua ini cek ombak. Ini dia mau lihat rakyat berpihak kemana, bagaimana kita akan memenangkan pertarungan ini. Siapa yang di kelompok abu-abu, siapa yang di kelompok JK, PDIP, mereka semua ambil posisi. Dia tidak di mana-mana, tetapi mereka sedang mengambil posisi. Lihat keberpihakan rakyat itu kemana? Dengan kalau kita lempar isu macam-macam. Berarti menurut Bunda, JK ini cuman membuka tabir aja. Oh, dia sebagai kingmaker. Kingmaker untuk Dan siapa? dia punya Untuk poros mana? Poros dia sendiri. Sementara ya, nanti dia akan cek ombak dong. Kemana dia berlabuh? Tetapi dia paling cocok sejauh ini sama PDIP dan Golkar ya. Tapi Golkar sudah nampaknya sama dia tutup pintu. Walaupun tutup pintunya nggak full, ada sedikit terbuka, tetapi seolah-olah Golkar ini tutup pintu karena dia ada di kubu sebelah hari ini. Jadi menurut saya dia sedang memainkan peran sebagai kingmaker untuk mengurai kekuatan hari ini itu sudah sejauh mana konsolidasinya. Apakah konsolidasi kekuatan hari ini itu kuat? Oke, berarti PDIP gitu. Oke, berarti tema ini sudah dijawab sama yang membuat tema sendiri ya. Terima kasih. Lu nanya. Ya itu maksud saya sih ke situ. Sebab gini loh, anehnya kenapa dia muncul gitu sekarang? Kenapa dia disenggol oleh PDIP sama Jokowi? Ada Hermando itu dokter loh. Dia tidak mungkin bertindak nggak pakai otak. Pasti ada hitung-hitungannya. Dan dia itu itu namanya struktur di PSI. Tapi Dan dia juga konyol juga, host. Nggak bisa begitu. Dia juga konyol juga, ada Armando itu. Ketika dia ditelanjangi di Senayan sampai tinggal, itu kan konyol. Jadi nggak bisa juga orang ini dibilang, oh dia penuh perhitungan kalkulasi. Enggak, ada Armando enggak juga, gitu. Jadi memang agak susah nakarnya ini. Gitu. Dia kan Bang mau nanya mau nanya segini ya. Orang kelar udah potong. Kemarin saya sedikit kemarin saya dari Jember ya kan lewat Lumajang. Ya Bang Emas ya, lewat Lumajang dan di sana saya melihat ada sebuah poster besar, baliho besar foto sosok seorang lah. Saya pikir itu ya mungkin untuk 2009. Nah, pertanyaan saya, berarti kan apakah memang ada hubungannya nih antara kekisruhan yang saat ini? Siapa sosoknya itu siapa? Adalah Siapa? Adalah salah satu cara. Nah, jadi apakah ada hubungannya nih? Ya gini loh, kau ngomong fotonya, kan kau melihat fotonya, kau melihat fotonya kan, foto siapa dulu? Kami kan nggak melihat di Jember itu. Foto maksudnya foto Gibran, ngomong aja kalau foto Gibran. Iya, fotonya Simpel itu loh. Fotonya Prabowo saya lihat nggak salah itu. Ini nggak jelas juga nih. Enggak. Orang lagi ngomong. Saya nanya, Fotonya Prabowo itu ada di mana-mana, nggak jelas itu. Iya, itu kan nggak penting itu. Tentu saja dia sebagai apakah kisruhan ini ada hubungannya gitu loh? Itu pertanyaannya. Nggak ada. Ayo ucing ah. Anda nggak masuk. Ayo ucing ah. Aduh.
Oke, lanjut Pak MS. Jangan dipotong dulu orang lagi ngomong, kecuali penting. Ya, lanjut Tadi lagi giliran sampai saya Adi apa Armando gimana ini? ya? Iya, giliran Pak MS. Ya, jadi begini ya. Kalau saya membaca dinamika sampai saat ini, gitu, ini sesungguhnya ya akibat dari permasalahan-permasalahan warisan kurang lebih 7 tahun atau 5 tahun lah setidak-tidaknya yang lalu, gitu. Nah, masalahnya ini kan banyak yang dilanjutkan, gitu. Akhirnya langkah-langkah para elit politik pun juga kan tidak bisa enggak terpengaruh oleh kondisi itu, gitu. Jadi apapun itu kan pemerintah atau rejim sekarang ini kan dipengaruhi oleh keadaan yang luar biasa berat, gitu, akibat warisan itu. Tetapi ya dia sendiri tidak mampu melepaskan dirinya dari ikatan kartu-kartu truk itu, gitu. Sehingga ini yang menyulitkan kita untuk menganalisis, ya, karena ini kan bisa dibilang begini, ini politik yang sudah tidak sehat, gitu, ya. Terus timbul political resistance, ya, dari civil society tentunya, gitu. Dan ini diaduk-aduk, gitu. Jadi memang ini kolam yang kiruh itu apa sih ya? Kalau kiruh itu bahasa kan kolam itu ada yang bening, ada yang lawan bening. Botak. Butak. Nah, ini kolam yang butak, gitu. Jadi karena gini, kita mau menganalisis sampai ke 2029, ada juga loh permasalahan besar yang patut dianalisis juga, gitu. Kan pertanyaannya apakah sampai pada 2029 atau tidak? Oh, itu permasalahan itu lebih besar lagi, gitu. Karena begini ya, katakanlah ada sekelompok orang, katakanlah kalau ingin impeachment atau itu ekstra konstitusi, ya, terhadap presiden, gitu, kan dia juga terganjal. Karena kalau presidennya diimpeach, gitu, yang naik wapres, gitu. Jadi ini dilematis, gitu. Atau skenarionya menjalankan pasal 8 ayat 3. Itu berat, gitu. Itu berat. Jadi ini kerunyaman dan kekisruhan ini nih yang agak sulit kita, kecuali kita memang mau saklek membahasnya. Apakah membahas kemungkinan itu, ya, atau kita memang oke, tidak akan ada kemungkinan itu, kita pergi ke 2029, gitu. Nah, kalau kita mau pergi ke 2029, gitu, ini juga kan belum jelas juga,